Shalom, hari ini kami akan mengadakan pelayanan di ladang jemaat. Ikuti terus perjalanan kami dari tempat ini menuju ke tempat pelayanan di kilo 4. Tuhan memberkati. Ibu, kita sudah sampai di kebun. Kita akan beribadah dengan jemaat. Ya, kalau jemaat tidak bisa datang ke gereja, kita harus datang jangkau jiwa, cari jiwa sampai di kebun-kebun. Amin. Ayo. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Mereka ya, ini yang jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Amai. Shalom, puji Tuhan. Sehat, Am? Tuhan. Ini Pak Hendrik yang selalu setia dengan kita. Puji Tuhan, memuji. Tadi saya bilang. Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, saya ucapkan bagi kita semua.
Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada suasana baru ya, puji Tuhan. Ada suasana baru. Selamat sore Amai. Ada suasana baru. Kita beribadah. Kita beribadah di kebun ini. Saya merasa sukacita karena bagaimana ku ada ya Tuhan, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat dan terima kasih kami naikkan kepada Tuhan atas kasih dan setia Tuhan, sehingga kami umat-umat Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami datang dengan sukacita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, bahwa nafas kehidupan kami, waktu yang Tuhan beri bagi kami ini Tuhan, adalah anugerah yang begitu besar ya Bapa. Oleh sebab itu, sebelum kami Tuhan lanjut dalam ibadah kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir, biarlah senantiasa ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami semuanya Tuhan yang ada, yang hadir di tempat ini, kami percaya kami dilawati Tuhan, kami memuji Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang terbuka. Segala kuasa gangguan iblis, intimidasi dari kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu sukacita kami memuji Tuhan, kami mau satukan hati kami, usir tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, biarlah Tuhan melayakkan kami untuk memuji-muja nama Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri, kita nyanyikan pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita. Tuhan Yesuslah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Haleluya, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Katakan ku cinta. Bagi keluarga Bapak Serah yang di pokok ibadah kita, mungkin menyampaikan kesaksian, mungkin juga menyampaikan pokok doa, saya beri waktu dan kesempatan.
kapan lagi kita juga mau ibadah ini, masa kita tolaknya terus, kami bilang. Jadi ladang aja bilang ibu kira, salah kalau mau di sana bilang. Puji Tuhan karena di sini kita bisa ibadah dengan pertolongan Tuhan. Mungkin bahan pokok doa kami, tolong doakan kami dalam rencana kami mau menanam sawit. Puji Baik Tuhan. kebun yang kami pelihara, tolong doakannya supaya kebun yang kami rawat atau sawit yang kami merencanakan nanam supaya bisa tumbuh dengan baik. Kami secara manusia tidak mampu merawatnya dengan tenaga, kecuali Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Tolong doakan juga orang tua kami dalam lanjut usia, bapak yang ada di sini maupun orang tua kami yang ada di teras juga. Tolong doakan juga orang baik saudara kami dimanapun mereka sedang berada yang ada pekerjaan, tolong doakan mereka. Mungkin itu aja yang dari saya. Ya, shalom, selamat sore. Shalom. Pertama saya ucapkan terima kasih sudah mau datang berkunjung di kebun kami. Ya, inilah keadaan kami untuk saat ini. Ya, walaupun keadaan seperti ini kita tetap bersuka cita, bukan hanya untuk datang memuji-muliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saya juga mengucap syukur dan terima kasih buat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Mungkin di minggu-minggu yang lalu saya ada minta doakan karena saya kurang sehat, dimana saya punya kaki sebelah kanan ini kalau berdiri saya rasanya tidak sanggup, tidak kuat. Ya, puji Tuhan sudah saya rasakan ada penyembuhan. Saya percaya itu semua dari Tuhan karena saya tahu apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini tanpa izin Tuhan itu semuanya sia-sia. Jadi apa yang terjadi semua izin Tuhan. Jadi Tuhan juga yang memberi saya kekuatan kesehatan saat ini. Saya sangat bersyukur dan juga saya berterima kasih kepada Tuhan. Kemarin juga orang tua kami di Teras ya ditambahkan usianya Oma dan juga kakak kami yang ada di Balikpapan bersamaan mereka mengadakan ulang tahun. Saya percaya itu bukan karena kuat dan gagah mereka tapi karena kasih karunia Tuhan. Semoga di umur usia yang tua ini juga diberi kekuatan kesehatan, terutama lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang saya kedua saya berdoa untuk kita doakan anak kami yang ada di Malinau saat ini. Tahun ini dia akan mengajukan skripsinya. Ya, semuanya Tuhan buka jalan bagi dia supaya apa yang dia susun skripsinya ini dapat berjalan dan tidak dapat halangan apapun. Dan di kesehatan kekuatan. Terlebih saya berdoa, kita berdoa untuk dia supaya Tuhan tetap menguatkan imannya, terlebih roh takut Tuhan ada di dalam hidupnya, dimanapun dia berada dalam masa mudanya, supaya apa yang dia cita-citakan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengucap syukur, Tuhan juga memberikan kami kesempatan, kesehatan untuk saat ini, untuk kami datang berkebun di sini, dan kami percaya secara fisik kekuatan kami secara manusia tidak ada mampunya sudah rasanya, tapi kami percaya kalau Tuhan yang beri kita kekuatan kesehatan semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Itu bahan-bahan doa yang kami minta didoakan, yang belum sempat mungkin didoakan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang ada di Maradi sini, baik Amai, Baya, Ran, dimanapun pekerjaan yang mereka kerjakan, biar Tuhan memberkati mereka. Dan juga keluarga-keluarga di mana supaya Tuhan juga berkati suatu saat kita dapat bertemu dengan keadaan sehat. Ya, mungkin itu bahan doa yang kami minta didoakan pada sore hari ini. Hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata kau bersedia. Kita nyanyikan pujian sudah. Firman-Mu Katakan bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku,
tak menyerah. Kau kekuatan, kau perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari dengan kasih Kristus, Ibu Marda berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami datang padamu pada hari ini Tuhan, dengan kepimpinan Tuhan, sehingga kami di tempat ini gerak selamat Tuhan. Juga Tuhan, sebelum kami mengucapkan firman Tuhan, kami urapi kami masing-masing Tuhan, sehingga apa yang didoakan kami, supaya kami bisa pulang dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengarkan di sore menjelang malam hari ini, saudara. Saya mengajak saudara membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius. Haleluya. Saudara yang mempunyai smartphone, HP pintar, boleh lihat di dalam Alkitabnya, di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-11. Haleluya. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-25 dan sampai ayatnya yang ke-30. Saudara boleh menyimak di dalam HP saudara masing-masing dan di dalam Alkitab saudara firman Tuhan ini, dan saya akan bacakan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25 mulai hingga ayatnya yang ke-30. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan mengatakannya." Ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah membaca satu perikop. Yesus mengucap syukur. Sebab apa? Dia katakan, Tuhan telah menutup mata hati orang-orang yang mungkin lebih besar. Kenapa? Orang-orang yang lebih besar cenderung memegahkan diri, memegahkan apa yang mereka miliki, memegahkan nama baik, memegahkan gelar, memegahkan harta dan lain sebagainya. Tapi Tuhan justru bukakan kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang mampu mengucap syukur, orang-orang yang percaya bahwa sesungguhnya hidupnya tidak dapat berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan dia. Bahkan orang-orang yang sudah membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita membuka hati, kita percaya kepada Tuhan, itulah ukuran keselamatan yang Tuhan beri bagi kita, saudara. Meskipun kadangkala kita melewati proses hidup kita mungkin berdoa dan mungkin kita belum ditolong saat itu, tetapi hati kita masih tetap berserah kepada Tuhan. Bahkan kita tetap berserah kepada Tuhan. Itulah ukuran keselamatan. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat,
Tuhan kepadamu. Haleluya. Inilah ajakan juru selamat kepada saya dan saudara. Tuhan tahu beban yang kita alami. Mungkin saudara tidak terbuka tidak bisa keluar dari mulut saudara setiap pergumulan saudara. Tetapi Tuhan itu tahu di mana apa yang menjadi pergumulan saudara. Apa yang saat ini engkau pergumulkan, apa yang saat ini engkau rasakan, kesakitan apa yang sedang engkau alami. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Dia katakan bahwa siapa yang berbeban berat datang kepada Tuhan, Tuhan akan beri kelegaan. Amin. Kalau saudara berbeban berat, cari Tuhan ya. Jangan cari manusia. Sebab ketika kita cari manusia mengecewakan kita. Meskipun itu saudara, ya, meskipun orang itu dekat, mungkin anak, mungkin suami, mungkin istri, mungkin siapapun itu yang kita rasa dekat untuk kita datang mengeluh setiap beban berat kita. Tetapi terkadang kita mendapatkan jawaban yang tidak baik, jawaban yang tidak sesuai keinginan. Tuhan sudah katakan, hanya kepada Tuhan kita akan mendapatkan kelegaan, saudaraku. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Ketika kita mengikuti Yesus, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bodoh. Kenapa saya katakan orang Kristen bodoh, saudara? Kita berpikir kalau kita sudah serahkan dosa kita kepada Tuhan, Yesus sudah mati di kayu salib, sudah mati terpaku, berarti kita sudah bebas dari dosa-dosa. Bukan seperti itu, saudara ya. Ya, Yesus menanggung dosa kita, dosa keturunan kita, dosa yang diakibatkan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa sebagai nenek moyang kita yang pertama-tama. Yesus menghapuskan dosa-dosa itu. Tetapi ingat baik, ketika Yesus terpaku di kayu salib, kita mempunyai beban. Bukan beban akan dosa, tetapi beban di mana kita melihat orang-orang lain yang berhidup dalam dosa. Kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk juga menjadi berkat bagi orang-orang lain, saudara. Jangan biarkan kita sudah bersuka cita karena dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Tetapi kita menutup mata kita kepada orang-orang lain yang masih tertutup jalan mereka, yang masih belum percaya kepada Tuhan, yang masih hidup dalam dosa. Kita diberikan mandat oleh Tuhan. Dia katakan kepada kita, pikulah kuk yang kupasang. Berarti saudara, ketika Tuhan selesai menanggung dosa kita, kita juga ada beban yang dipasang oleh Tuhan. Ya, beban apa? Beban untuk memperhatikan orang lain juga. Jangan biarkan orang lain terhilang. Kita menjadi terang-terang yang dijadikan oleh Tuhan. Kita harus jadi terang bagi orang lain. Ya, kita harus jadi terang. Jangan sampai Tuhan mengecam hidup kita, saudara. Dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan tidak pernah biarkan saudara berjalan seorang diri. Kalau Dia memberi kita misi untuk mengemban, menjadi terang buat orang lain, itu semua saudara akan disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita, tetapi Dia akan tolong kita. Dia akan jadikan kita alatnya untuk bawa jiwa-jiwa lebih banyak dari apapun, dari yang terhilang itu, saudara, untuk dibawa kepada Tuhan. Saudara, bukan hanya iman karena mujizat, tetapi iman yang benar, iman yang mengalami pengenalan akan Tuhan, iman yang dianugerahkan Tuhan untuk percaya meskipun terkadang kita belum melihat mujizat Tuhan. Kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Jangan sampai iman kita hanya dilandaskan karena berkat jasmani, karena berkat mujizat. Karena satu saat ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, mungkin saudara akan kecewa kepada Tuhan. Karena saudara akan bilang, kenapa ya Tuhan tidak tolong saya? Katanya Tuhan kasihi saya, tetapi kenapa hidup saya sulit? Ya, kita akan berkata seperti itu karena iman kita hanya tertuju kepada mujizat dan berkat-berkat jasmani. Saudara, itu bukanlah keselamatan yang diukurkan oleh Tuhan. Tetapi yang sejati adalah ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tanpa hal-hal itu, tanpa percaya kepada hanya karena mujizat,
tanpa percaya hanya karena berkat, pasti iman kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Berkat jasmani itu hanya bonus bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Berkat jasmani itu hanya bonus. Ingat baik, itu bukan tujuan yang utama. Tetapi kalau kita mendapatkan berkat ini, kita dipercayakan Tuhan kebun yang luas atau harta yang agak melimpah, ya itu hanya bonus bagi kita orang Kristen. Bukan tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya adalah hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini masuk di dalam hati saudara dan berbuah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di sore hari ini. Kami percaya firman Tuhan adalah pedang yang bermata dua yang menjangkau sampai kedalaman hati kami, membuka setiap pengertian kami, membuka iman kami kepada Tuhan, agar iman kami murni dan kami percaya berkat Allah selalu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa, materaikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Kami percaya firman-Mu bertumbuh, berbuah, dan Engkau menikmati buah-buahnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini kami akan mengulurkan tangan kami membawa persembahan kami, setiap persembahan kami kecil ataupun besar, bahkan kami yang belum sempat membagikan persembahan, kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkati ibadah ini atas nama Gembala mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang ada di tempat ini, keluarga umat Tuhan Bapak Serah, bahkan juga orang tua yang kekasih, Amai juga ya. Tuhan berkati, Tuhan selalu berikan selalu kekuatan, kesehatan, dan saat ini bersyukur kepada Tuhan karena bukan cuma kita jemaat saja yang datang beribadah, tetapi terima kasih banyak ya. Terima kasih yang sudah orang tua kita yang sudah bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya ibadah rumah tangga harusnya di rumah, ya, tapi suasana tetap juga Tuhan ada di sini. Amin. Ya, di mana-mana kalau kita mau sungguh-sungguh Tuhan juga itu ada. Jadi jangan bilang Tuhan itu tidak ada di kebun. Tuhan itu ada. Kalau kita memuji Tuhan, Dia ada di mana-mana. Ya, jadi bersukacitalah kita kan perjamuan. Ya, perjamuan dan perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kasih ya. Ya, perjamuan Tuhan. Kalau perjamuan sungguh di dalam Tuhan, Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ibadah kami sudah selesai pada saat ini. Kami tetap berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati keluarga yang ada di tempat ini. Mulai dari orang tua yang kekasih, keluarga umat Tuhan, Bapak Serah, Ibu Carol yang ada, bahkan juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk kakak beradik yang ada, orang tua dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka, Tuhan memberikan selalu kekuatan, memberikan selalu kesehatan kepada mereka. Biarlah iman mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan mereka, bahkan juga rencana-rencana mereka di tempat ini juga Tuhan. Kami percaya tempat ini menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa kepada Tuhan, setiap juga Tuhan tumbuhan yang ada di tempat ini Tuhan berkati. Tuhan jauhkan dari segala hama yang ada. Bahkan juga Tuhan Yesus jauhkan dari segala, Tuhan, orang-orang jahat, binatang-binatang berbisa. Tuhan halaukan semuanya di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Allah boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Nyatakanlah kuasa-Mu, sebab mereka adalah juga Tuhan umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, Tuhan, di tempat ini juga Tuhan, seberapa kami yang boleh datang mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami hari ini,
meskipun kami dalam aktivitas pekerjaan yang ada juga, tetapi kami memberikan diri untuk mau datang beribadah, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan, keluarga juga Tuhan, Amai Pedeng juga Tuhan, suami istri juga Tuhan berkati mereka. Tuhan memberikan selalu kekuatan, kesehatan. Di dalam nama Yesus mujizat Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kekuatan daripada Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus pergumulan ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus setiap pertanian mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan ada di tengah-tengah keluarga juga Tuhan yang ada di tempat ini. Baya juga bersama-sama. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua yang ada di teras juga Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan juga Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami umat-umat Tuhan yang boleh bersama-sama. Keluarga juga Tuhan, Pak Lubin, suami istri dan anak-anak. Mama Fauji bersama Ilham. Ada juga Pak Hendrik juga Tuhan berkati. Bahkan juga Tuhan kekuatan, kesehatan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur. Puji Tuhan. Puji syukur bagi Mari kita sama-sama kita berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ibadah kami sudah selesai pada saat ini Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami, baik kami yang berkendaraan. Tuhan tolong kami, jauhkan kami dari celaka. Kami tiba di rumah dalam keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami terima berkat yang besar daripada Tuhan. Mari arahkan pandanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran sukacita, damai sejahtera daripada kuasa Roh Kudus, kesahan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah kita semua, mulai saat ini hingga hari Maranatha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami bersyukur dan kami akhiri ibadah rumah tangga di tempat ini juga Tuhan. Di ladang ini, di kebun ini. Dan sukacita damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Mama, pernah tanam bibit ini? Empuk juga? Puji Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Selesai beribadah. Puji Tuhan. Ini ada kolak, ada es. Enak. Oke, puji Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan.